Shalom, salam sejahtera. Hari ini saya mau kongsi ayat firman Tuhan, di mana ayat firman Tuhan ini sendiri sudah memberi saya dorongan, memperingati saya, dan yang penting sekali, di mana perenungan ini akan membawa saya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Di Wahyu 9 ayat 18 hingga 21 demikian, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Inilah antara ayat-ayat di Wahyu yang saya dapat share. Dan memang kitab Wahyu itu sulit untuk menafsirkannya. Tidak seorang pun yang dapat memastikan arti yang tertulis di dalamnya. Namun satu hal pasti, bahwa di zaman akhir mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi, akan semakin rusak, dan berbagai malapetaka dan penderitaan akan semakin sering, masif, dan menggebal. Apa yang kita alami dewasa ini menunjukkan kebenaran dari yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Dan tentu kita tidak pernah tahu corak dari malapetaka itu, sebab semuanya berupa simbol. Namun yang menarik, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam bagian ini ialah bahwa oleh ketiga malapetaka yang terjadi berturut itu akan membunuh sepertiga dari seluruh umat manusia yang ada di bumi. Mungkin saja ini hanya simbol, artinya tidak sebanyak itu, namun bisa juga bahwa itu benar. Pandemi yang mengglobal seperti COVID-19 ini menunjukkan bahwa boleh saja terjadi. Bila mencermati yang terjadi, maka nampaknya malapetaka ini terjadi sebagai ganjaran atau hukuman Allah atas kesesatan hati manusia yang nampaknya semakin menentang atau menjauhi Allah. Dalam perumpamaan tentang hakim yang lalim itu, Yesus pernah berkata bahwa sesungguhnya Allah sangat peduli dengan cerita manusia minta tolong dari orang-orang pilihannya. Namun masalahnya adalah ketika dia mau datang ke bumi, dia tidak mendapati atau hanya sedikit saja orang yang masih beriman kepadanya. Kita boleh baca lagi di dalam Lukas 18 7 hingga 8. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, artinya jika Tuhan Yesus itu datang ke bumi kedua kali, saat ini juga, contohnya, adakah ia mendapati iman di bumi? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perkataan Yesus ini menunjukkan keadaan manusia yang semakin jahat dan membelakangi Allah pada akhir zaman, dan oleh keadaan itu Allah mengizinkan segala malapetaka terjadi sebagai hukuman dan juga sebagai peringatan bagi mereka yang masih hidup. Yang menarik dari ayat firman Tuhan yang saya bacakan tadi, perkataan ini, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Itu juga menunjukkan bahwa orang yang masih bebas dari malapetaka yang terjadi sesungguhnya bukan karena mereka lebih benar dari orang-orang yang mati oleh malapetaka itu, tetapi itu semata sebagai kesempatan untuk berpaling kepada Dia yang berdiam di sorga. Karena itu dalam setiap malapetaka kita tidak boleh berkata bahwa yang mati lebih besar dosanya dari yang tidak mati. Mungkin saja yang masih hidup seperti kita dan kita semua justru yang paling berdosa, dan Allah mau melalui malapetaka yang terjadi saat ini atau yang sudah banyak terjadi sebelum ini. Tuhan mau semuanya kita bertobat dan menghormatinya. Namun lihat apa yang tertulis dalam kitab Wahyu yang tadi itu, bahwa sekalipun sepertiga dari penduduk bumi ini mati oleh malapetaka itu, mereka masih hidup, tidak juga bertobat dari dosa dan perilaku mereka yang jahat. Mereka tidak berhenti dari penyembahan kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, penyembahan kepada berhala-berhala dari emas, perak, dan tembaga, dari pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Nampaknya ada dua hal yang menjadi masalah utama dari manusia di akhir zaman, yaitu penyembahan kepada yang bukan Allah dan perbuatan-perbuatan jahat kepada sesama. Dewasa ini tidak lagi ada yang menyembah berhala-berhala seperti yang saya sebut tadi. Dewasa ini tidak ada lagi yang menyembah berhala-berhala seperti emas, perak, tembaga, ataupun kayu. Namun berhala bagi setiap orang dewasa ini adalah kekuatan lain yang menjadi andalan dalam hidup yang menggantikan kedudukan Allah. Ada banyak orang yang sekalipun percaya kepada Allah, namun telah menjadikan pengetahuan, harta milik, uang, dan kesenangan hidup menjadi Tuhannya. Itulah yang menjadi tujuan andalan dan yang paling dicari dalam hidup, dan bukan lagi Allah. Bukan lagi Allah, dan Allah dan iman, agama hanya sebagai aksesoris, sebagai hiasan saja dalam kehidupan. Jadi sangat menyedihkan sekali. Di dalam hati kita ini bukan lagi tempat Tuhan yang terutama, tetapi ada hal-hal lain yang sudah mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Jadi kita boleh menyaksikan banyak orang beragama dan justru percaya kepada roh-roh jahat dan mengira roh-roh itu adalah utusan Allah. Ini lagi lebih parah. Dan mereka menganggap itu adalah utusan Allah untuk menolong mereka. Sesungguhnya mereka sedang bersekutu dengan roh-roh jahat ketika menyaksikan betapa dalam dunia sekarang ini orang-orang beragama namun tidak bertuhan. Dan kita juga dapat menyaksikan orang-orang yang beragama
namun juga justru melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang yang beragama. Dan semua itu menunjukkan bahwa sejatinya kita tidak sedang membangun ego, kekuasaan, kesenangan diri dengan topeng agama dan Allah yang kita percaya. Betapa Allah murka dengan keadaan ini. Di tengah-tengah pandemi atau keadaan virus corona yang begitu cepat dan masif atau menyebar leluasa ke seluruh dunia saat ini, seperti yang kita saksikan saat ini, adakah yang menyerukan pertobatan atas semua dosa-dosa kita di hadapan Allah? Nampaknya pertobatan adalah hal yang asing bagi kita dewasa ini. Macam seolah-olah tidak perlu lagi. Kita merasa seolah-olah itu tidak perlu. Karena kita tidak lagi peka terhadap firman Tuhan. Kita tidak peduli dengan firman Tuhan lagi. Kita selalu sibuk dengan hal-hal lain, dengan kesenangan lain, dengan aktiviti lain. Bagi kita firman Tuhan adalah yang terakhir, yang dimana itu kita menggunakan untuk akhir tidur kita, untuk menemani tidur, untuk membuat kita mengantuk saja, apalagi untuk melakukan kehendak Allah. Dan banyak juga yang merasa sudah benar di hadapannya. Dan inilah salah satu tanda bahwa apa yang tertulis dalam kitab Wahyu itu benar, bahwa sekalipun malapetaka itu terjadi, semua yang masih hidup tidak pernah akan bertobat, karena sesungguhnya mereka sudah tidak lagi percaya kepada murka Allah dan menganggap malapetaka seperti itu hal biasa, sebagai kesalahan manusia, atau kita menuduh fenomena alam yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan murka dan penghukuman Allah. Itu saja kita pikir. Ada saja penyakit disebabkan ini, disebabkan itu, disebabkan dunia, disebabkan makanan dari binatang yang mentah, disebabkan itulah semua. Kita tidak lagi memperdulikan kalau fenomena-fenomena alam yang terjadi itu juga ada hubungannya dengan murka Allah, penghukuman Allah. Orang-orang yang sudah tidak lagi takut kepada Allah atas dosa-dosa mereka dan merasa sudah melakukan yang benar di hadapan Allah. Jadi sangat menyedihkan sekali, saudara. Namun melalui tulisan ini, saya sendiri dan kita semua, marilah kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah, terutama sekali kita minta pengampunan darinya, kemudian berpaling dari dosa-dosa kita yang kita sudah lakukan, dan mungkin saja malapetaka seperti ini tidak akan berlalu. Namun kehidupan di kekekalan adalah milik kita yang setia dan taat kepada kehendaknya. Itulah yang saya dapat sharing, saya dapat kongsikan kepada Anda juga, di mana juga perenungan ini, ayat firman Tuhan sendiri ini sangat memperingati saya sendiri, sangat menegur bahwa kita harus mengutamakan Tuhan, bertobat dari segala kebiasaan-kebiasaan yang jahat, dan kita harus mengutamakan Dia di dalam hati kita. Dan walaupun segala hal yang mungkin dunia ini sedang alami dan bukan lagi membaik tetapi malah memburuk, tetapi ingatlah, kita berhak memiliki kehidupan yang kekal di sorga. Dan dengan cara itu untuk kembali kepada Tuhan, bertobat dan mendengar firman dan melakukannya.
Nah, sampai di sini saja, semoga Anda juga diberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.